Halo saudara, senang sekali saya Melanie Busa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, mayat dalam karung ditemukan di Pasuruan, diduga korban pembunuhan. Siswa di Jombang dianiaya temannya hingga terluka parah. Sapi berbobot 1 ton lebih milik peternak di Lumajang dibeli Presiden Jokowi. Kita menuju ke informasi yang pertama, saudara. Penemuan mayat dalam karung di sebuah area pemakaman umum di Pasuruan menghebohkan warga. Korban diduga tewas karena dibunuh sebab pada kepala dan wajahnya terdapat bekas pukulan benda tumpul. Warga desa Alas Telogo, Kecamatan Lekok, Pasuruan dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria yang dibungkus dalam karung putih di area pemakaman desa. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan meminta warga menjauh. Dari pemeriksaan awal ada luka di kepala dan wajah korban. Kuat dugaan korban dihabisi lalu mayatnya dimasukkan dalam karung dan dibuang ke area pemakaman. Warga tidak ada yang mengenali mayat tersebut. Untuk mengetahui penyebab tewasnya, termasuk identitasnya, mayat itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk diautopsi. Jam berapa informasinya? Sekitar jam 10:30-an. Tadi ada warga sekitar ada yang kenal Pak tadi? Tidak ada yang kenal itu. Tidak ada yang kenal. Tidak ada. Ciri-cirinya tadi juga tidak ada yang kenal. Iya, semua kan termasuk warga sini. Mayoritas warga sini itu yang melihat wajahnya tadi. Penemuan mayat tadi di Desa Alas Telogo, statusnya masih perlu kita selidiki penyebabnya kematian, dan jenazah akan saya bawa ke Rumah Sakit Porong untuk diketahui penyebab kematiannya. Ada luka? Luka kalau yang saya lihat di bagian kepala. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, polisi memperluas area pengamanan TKP dengan kembali memasang garis polisi. Beberapa orang juga mulai dikumpulkan untuk dimintai keterangan di Mapolsek Lekok. Dendi Arigofur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, seorang bocah 11 tahun tewas tenggelam di kolam renang di Pacitan. Saat itu korban sengaja pergi berenang bersama teman-temannya untuk merayakan kelulusan dari sekolah dasar. Warga dan polisi berupaya memberikan pertolongan kepada Fadio Bagas Al-Rizki, 11 tahun, warga desa Paiton, Kecamatan Punung, Pacitan. Korban tewas tenggelam di kolam renang Jeno di desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Senin pagi. Fadio saat itu pergi berenang bersama dengan 4 temannya untuk merayakan kelulusan dari sekolah dasar. Namun diduga korban tenggelam saat mencoba berenang di kedalaman hampir 2 meter. Mengetahui Fadio tenggelam, teman-temannya berupaya mencari bantuan ke penjaga kolam dan warga setempat. Usai berhasil diangkat dari kolam renang, korban dibawa ke puskesmas. Namun sayang, nyawanya tidak tertolong. Kebetulan anak tersebut bermain berenang, tidak izin dengan orang tuanya dan kemauan sendiri, sehingga anak-anak berlima dengan temannya, kebetulan yang 4 pindah ke atas atau ke tempat kolam renang yang lain. Meninggalnya tadi, mohon maaf, kita tidak tahu meninggal sudah di tempat atau di puskesmas. Yang jelas tadi ada pertolongan pertama dari pengelola dan polisi juga tadi, sehingga langsung bawa ke sana. Jadi dipastikan untuk meninggalnya itu di puskesmas atau di TKP itu belum, kami mohon maaf. Tidak ditemukan adanya tanda kekerasan, sehingga Fadio diduga tewas karena tenggelam. Oleh polisi, jenazah kemudian langsung diserahkan ke keluarga. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan.
Saudara, kapal yang mengangkut 8 ton ikan kandas usai menabrak karang di perairan Pelengkung, kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Akibatnya seorang ABK tewas diduga kelelahan saat berenang untuk menepi ke daratan. Kapal lambung KM Sumber Berkat yang mengangkut 8 ton ikan kandas di laut usai menabrak karang saat melintas di perairan Pelengkung kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi pada Sabtu malam. 29 ABK panik mengetahui kapal tak bisa melanjutkan perjalanan di tengah laut, apalagi jaringan komunikasi sedang buruk sehingga sulit berkomunikasi dengan petugas di daratan. Karena panik, 21 dari 29 ABK yang berada di atas kapal memilih menyelamatkan diri dengan berenang ke daratan sejauh 20 mil. Namun naas seorang ABK bernama Sumantri, 35 tahun, warga Kampung Rambutan, Jakarta Timur, tewas diduga karena kelelahan berenang. Beruntung jasadnya berhasil dievakuasi rekan-rekannya ke daratan. 8 ABK termasuk kapten yang masih berada di atas kapal kemudian berhasil diselamatkan tim SAR dengan menggunakan perahu karet. Sebelumnya, KM Sumber Berkat berlayar dari perairan Pekalongan, Jawa Tengah untuk mengirim 8 ton ikan ke Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, 5 jemaah calon haji asal Indonesia dideportasi dari Arab Saudi karena masuk daftar cekal. Dari 5 calon haji, 3 diantaranya berasal dari embarkasi Surabaya. Kelima calon haji yang dideportasi saat ini telah kembali ke tanah air. Dari 5 calon haji asal Indonesia yang dideportasi, 3 diantaranya berasal dari Jawa Timur. Mereka dideportasi karena masuk daftar cekal pemerintah Arab Saudi. 3 jemaah calon haji yang dideportasi yakni pria asal Kabupaten Malang, seorang perempuan asal Pamekasan, dan 1 orang pria asal Sumeneb. Menurut pihak imigrasi, 3 orang ini pernah bekerja di Arab Saudi sebagai tenaga kerja Indonesia dan memiliki permasalahan keimigrasian hingga masuk daftar cekal pemerintah Arab Saudi. Sebelum pandemi COVID-19, masa daftar cekal berlaku 5 tahun. Namun setelah pandemi, masa cekal diperpanjang selama 10 tahun. Ketiga calon haji asal Jawa Timur ini sudah lebih dari 7 tahun masa cekalnya. Dan mereka tidak tahu bahwa masa cekal diperpanjang menjadi 10 tahun. PPIH Embarkasi Surabaya tidak mengetahui jika ada 3 calon haji yang masuk daftar cekal dari pemerintah Arab Saudi karena visa sudah diterbitkan oleh Kedubes Arab Saudi di Jakarta. Nah, terkait dengan itu semua, karena yang bersangkutan itu ya tidak pernah cerita kepada kami itu ya kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di Jawa Timur maupun di Kanwil, sehingga kami tidak tahu, karena tidak tahu, sementara kedutaan besar tetap menerbitkan visanya, belum ada ketersambungan dengan ya, andaikan menceritakan tentang yang pernah terjadi, yang pernah dialami, mungkin tidak sampai kita berangkatkan ke sana. Ketiga calon haji asal Jawa Timur yang dideportasi dari Arab Saudi saat ini telah kembali ke tanah air. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Siswa di Jombang dianiaya temannya hingga terluka parah. Selengkapnya usai jeda pariwara berikut.